Tapi soal siapa sosok yang akan datang itu yang menjadi misteri sampai saat ini, yang kita akan menunggu aja nanti. Tapi PSSI harus ngebut, harus cepat. Kalau sudah Agustus ini kan agak ya ketar-ketir juga. Apakah mereka punya waktu yang pas? Ya, walaupun kita berpengalaman terakhir Verdong itu bisa diurus dengan cepat, tentunya itu kan suatu hal yang baik ya, termasuk dengan Tom Haye, Ragnar di sana. Tapi tidak boleh membiasakan, mungkin hal ini bisa terjadi kalau sudah di injury time baru kita ngebut. Tapi memang ini ada satu kendala lain, karena harus ada kesepakatan bersama, memang keseriusan di antara kedua belah pihak, baik dari si pemain yang akan kita ambil maupun dari PSSI sendiri, tentunya akan terlibat dalam sebuah pembicaraan yang ada keseriusan di sini. Elkan Bagot ini menjadi perhatian khusus gue. Gue kemarin baca beritanya dan ada pertandingan yang gue akan mulai dari Elkan Bagot. Elkan Bagot ini agak sedikit unik, agak lain juga. Pelatihnya kemarin lagi ada friendly match ngelawan Shakhtar Donetsk. Dia main di Ipswich, di tim utamanya. Dimasukin di menit 60-an, hasil 60-an dimasukin si Elkan Bagot ini. Dan posisinya bukan di back, posisinya di full back kiri. Bayangin, Elkan Bagot tinggi 190 sekian, hampir 2 meter, ditaruh di back kiri. Dan mengagetkan ke pelatihnya juga. Pelatihnya kaget juga dengan performa si Elkan Bagot di situ. Larinya kencang banget. Dan dia berhasil mematahkan sayap kanannya. Gue catat namanya. Hasil sayap kanannya itu dibikin kerepotan sama si Elkan Bagot. Dan dia masuk menit 60, main sampai menit akhir. Dan sepertinya Elkan Bagot ini akan bertahan di klub Ipswich Town. Saingan dia juga yang nggak keren-keren amat. Dan gue ngelihat selain larinya yang kenceng, itu gerakan Elkan Bagot juga lebih luas, nggak kaku kayak sebelumnya. Dan badannya gede banget. Gue nggak tahu ya, mungkin larinya kenceng itu karena massa ototnya itu menambah di badannya, jadi lebih enteng mungkin. Tapi yang menjadi catatan khusus itu adalah ketika nggak sampai kurun 1 tahun, itu pemain tuh bisa, kalau di Eropa ya, itu pemain tuh bisa berubahnya signifikan gitu. Elkan Bagot yang kita nilai sebelumnya agak kurus, tinggi, lambat, movementnya juga nggak bagus, larinya pelan, tapi tiba-tiba sekarang badannya gede banget, larinya kenceng, dan gerakannya itu lebih lembut gitu, lebih luasa, balik kanan kirinya itu lebih cepat gitu. Lu lihat highlightnya aja, lu lihat highlight di Ipswich, di YouTube juga banyak. Lu lihat permainan Elkan Bagot dan postur badannya, lu bakal kaget sendiri. Oke, jadi bagi gue nggak ada pilihan lain, nggak ada alasan lain untuk Sintayong tidak memanggil si Elkan Bagot untuk di round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Oke. Tapi fondasi dari sepak bola kita ini sesungguhnya untuk mendunia itu sudah siap belum? Belum. Bung Toel menyatakan belum siap. Ya. Fondasi. Ya, fondasi. Ya, belum. Belum atau sangat belum? Sangat belum. Ya. Untuk global ya. Kalau untuk Asia aja. Untuk Asia. Ya. Ya, untuk belum. global itu Piala Dunia, Tom. Ya. Kalau kan ada Piala Dunia, ada Asia. Ya. Belum Asia. Belum. Untuk AFF. Harusnya sudah. Ya. Karena tinggal Thailand yang kita gebuk. Iya. Tapi belum kebukti nih. Belum ketemu kan? Belum kebukti. Saya tunggu tuh kapan itu kesempatan itu. Yang senior ya. Iya. Iya dong. Jangan sampai kita keok juga sama dia dengan segala yang ada sekarang. Iya. Sakit hati saya kalau sampai keok sama Thailand. Sama Vietnam lah, karena dulu dia memang pernah kita lampaui. Kalau sekarang kita lampaui lagi ya wajar. Tapi kalau Thailand, ya kan? Seumur umur ya? Seumur umur saya melek bola. Susah banget sih ngalahin negara ini satu ini. Ya sama, seumur umur. Gitu ya? Iya. Penasaran kan? Ya? Lahiran tahun 70-an. Kalau nggak mau support juga, yang penting jangan juga dong menghujat atau menghina dia. Ya, jangan sedikit-sedikit stay out. Ya, memang Sintayong nggak mungkin melatih Indonesia seumur hidup, nggak mungkin. Tapi untuk saat ini memang kita memerlukan Sintayong untuk terus menjalankan programnya, untuk mematangkan tim muda ini. Bahkan kita membutuhkan pelatih yang bisa membuat Indonesia bertahan dan bersaing di level Asia. Nah, untuk sementara pelatih itu adalah Sintayong, teman-teman. Jadi kita
Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Elkan Bagot fix main di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Vietnam iris skuad Garuda banyak pemain Eropa. Tidak terasa bulan Juli berjalan begitu cepat dan PSSI masih dalam upaya untuk mengurus yang ada untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan salah satu perkembangannya hingga kini adalah Elkan Bagot fix main di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Si anak hilang baru saja menampilkan performa yang cukup menjanjikan yang mana membuat Coach Shin Tae-yong dan Erick Thohir meliriknya lagi setelah menang bersama klubnya, Ipswich Town. Dan dengan bergabungnya lagi Elkan Bagot ke Timnas Indonesia membuat negara tetangga iri terkait banyaknya pemain keturunan yang bermain untuk skuad Garuda. Dilansir dari kanal YouTube GL Sport, Extra N News, dikabarkan kalau setelah pertikaiannya dengan sang pelatih, Elkan Bagot akhirnya dipanggil lagi untuk putaran 3 nanti. Meski sudah ada banyak nama yang mencuat ke publik, namun sampai detik ini pun masih belum ada tanda-tanda akan bermain di putaran 3 nanti. Namun memang kita harus ingat bahwa PSSI yang sekarang memiliki kecenderungan suka bekerja diam-diam atau dalam mode senyap. Dan dari sekian namanya, Elkan Bagot adalah nama yang ditunggu untuk kembali. Sebelumnya, pemain keturunan satu ini memiliki masalah dengan pelatih Shin Tae-yong hingga tersisihkan. Namun, untuk kesuksesan Timnas Indonesia di putaran ketiga kali ini, Coach STY harus menyingkirkan egonya dan memanggil kembali sang anak hilang untuk bermain lagi. Mau bagaimana lagi karena skuad Garuda sendiri kekurangan pemain lini belakang yang kuat setelah Justin Hubner dan Jordi Amat harus absen setelah mendapatkan kartu. Apalagi kombinasinya dengan Maarten Paes yang mana perpindahan federasinya masih diupayakan oleh PSSI, keduanya akan menjadi lini belakang semakin mengerikan. Di sisi lain, melihat banyaknya pemain keturunan yang bergabung dengan Timnas Indonesia di putaran ketiga, membuat negara tetangga iri. Media Vietnam, Soha menuliskan kalau skuad Garuda memiliki potensi yang kuat untuk melampaui pencapaian Timnas Vietnam. Indonesia berpotensi menambah pemain naturalisasi. Memanfaatkan peluang melampaui pencapaian Timnas Vietnam, tulis Soha. Setidaknya ada 6 pemain yang bermain di Eropa berpeluang memperkuat Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sambungnya. Selain itu, media Vietnam juga menyebutkan kalau di ASEAN ini, Timnas Vietnam adalah satu-satunya perwakilan yang bisa lolos di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini di Asia Tenggara, Timnas Vietnam menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang bisa meraih kemenangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, pungkasnya. Berita selanjutnya, Maarten Paes curhat alasannya bersedia bela Timnas Indonesia. Maarten Paes menceritakan kisahnya saat akhirnya bersedia untuk membela Timnas Indonesia. Diceritakan Maarten Paes, ternyata rayuan maut dari supporter Timnas Indonesia selama 3 tahun yang meyakinkan keputusannya. Selain itu, dukungan yang luar biasa dari fans membuat dirinya bersedia untuk dinaturalisasi. Diketahui, Maarten Paes telah menyandang status sebagai warga negara Indonesia, WNI, pada akhir April tahun 2024 lalu. Namun hingga saat ini kiper FC Dallas tersebut belum dapat debut membela Timnas Indonesia karena masih terganjal aturan FIFA. Saat ini, Maarten Paes sedang menunggu sidang pengadilan arbitrase olahraga CAS untuk bisa membela Timnas Indonesia. Terlepas dari permasalahan tersebut, kini Maarten Paes menceritakan kisahnya akhirnya menerima pindah kewarganegaraan Indonesia. Dikatakan Maarten Paes, salah satu alasan dirinya bersedia membela Timnas Indonesia karena dukungan fans. Para fans Garuda memberi dukungan yang luar biasa dan merayunya selama 3 tahun dan membuatnya yakin membela Timnas Indonesia. Saya pikir mereka sangat bersemangat. Mereka, fans, sudah merayu saya selama 3 tahun, ungkap Maarten Paes dari laman resmi MLS, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Saya juga ingin berpikir bahwa saya bermain bagus di lapangan. Saya tidak sabar untuk membalas mereka dengan beberapa penampilan bagus. Ini luar biasa, ya, saya tidak sabar untuk bermain untuk mereka. Saya melihat mereka mendukung saya dan klub FC Dallas. Tidak ada yang terjadi tanpa alasan, dan saya benar-benar merasa harus melakukan ini untuknya. Mereka sudah meminta saya selama 3 tahun dan tahun ini terasa seperti saat yang tepat, waktu yang tepat, ujar Maarten Paes.
Maarten Paes pun berharap dirinya bisa membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Apalagi ajang terbesar ini akan diadakan di Amerika Serikat, tempat di mana dirinya berkarir saat ini. Bagaimana jika saya akan bermain dalam pertandingan Piala Dunia di Dallas, misalnya, bersama Indonesia, kata Paes. Itu akan menjadi hal yang luar biasa, sambungnya. Meski begitu Maarten Paes hingga saat ini masih belum dapat membela timnas Indonesia. Pasalnya, Maarten Paes harus menunggu sidang pengadilan arbitrase olahraga CAS untuk bisa membela timnas Indonesia. Maarten Paes harus menempuh jalur tersebut karena pernah membela timnas Belanda U21 pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Sementara berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Atas kasus tersebut membuat dirinya belum mendapat izin dari FIFA untuk pindah federasi. Sebelumnya, update sidang CAS Maarten Paes diungkapkan situs resmi Major Soccer League MLS. Dalam artikel tersebut, situs MLS memberikan informasi terbaru terkait status Maarten Paes. Dilaporkan situs MLS, saat ini syarat Maarten Paes untuk membela timnas Indonesia masih tergantung pada proses banding FIFA dan masih dipertimbangkan CAS. Peralihan untuk memenuhi syarat bermain dengan timnas Indonesia masih bergantung pada proses banding FIFA yang sedang dipertimbangkan CAS, tulis laporan resmi MLS, dikutip Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024. Sebab, Maarten Paes mewakili Belanda di tingkat junior, dan pertanyaan apakah ia terikat dengan negara tersebut bergantung kepada penafsiran bahasa yang rumit di statuta FIFA, jelas laporan resmi MLS. Calon pemain timnas Indonesia, Maarten Paes akhirnya angkat suara tentang debutnya yang tak kunjung datang. Meski telah mengambil sumpah sejak akhir April tahun 2024 lalu, Maarten Paes tak kunjung bisa membela timnas Indonesia. Hal ini karena Maarten Paes tidak bisa memindahkan federasinya dari KNVB ke PSSI karena sempat memperkuat timnas Belanda U22. Kabar baik bagi timnas Indonesia pun datang dari Maarten Paes yang akhirnya angkat suara jelang debutnya bersama timnas Indonesia. Pada MLS Soccer, Maarten Paes mengaku ingin debut pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September tahun 2024 mendatang. Saat itu, timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam laga tandang dan menjamu Australia. Dia menyebut ingin segera debut dengan timnas Indonesia untuk menuntaskan janjinya pada sang nenek yang ingin melihatnya membela tanah air. Tidak ada yang terjadi tanpa alasan, dan saya benar-benar merasa harus melakukan ini, debut timnas Indonesia untuknya, kata Maarten Paes. Maarten Paes menjalani proses naturalisasi sejak tahun lalu didampingi oleh neneknya. Saat menantikan pengambilan sumpah, sang nenek yang lahir dan besar di Indonesia justru mengembuskan nafas terakhir pada Februari tahun 2024 lalu. Mereka sudah meminta saya selama 3 tahun dan tahun ini terasa seperti saat yang tepat, waktu yang tepat, kata Maarten Paes. Sang nenek memang tak menyaksikan Maarten Paes mengambil sumpah WNI maupun debut bersama timnas Indonesia, namun pemain berusia 26 tahun ini memastikan akan menuntaskan janjinya pada sang nenek. Beberapa bulan terakhir yang saya habiskan bersama nenek saya adalah tentang proses naturalisasi ini. Saya dapat menunjukkan kepadanya beberapa cerita ketika saya berada di Indonesia, kata Maarten Paes. Jadi yaitu luar biasa dan kemudian 1 bulan kemudian dia meninggal dunia. Jadi itu seperti momen yang sempurna, kata Maarten Paes. Piala Dunia 2026 pun akan berlangsung di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Mengingat timnas Indonesia selangkah lagi menuju Piala Dunia 2026, Maarten Paes pun bermimpi untuk bermain di kandang FC Dallas, Stadion AT&T yang menjadi salah satu venue Piala Dunia sebagai pemain timnas Indonesia. Dengan Piala Dunia yang akan berlangsung di sini dan tahap terakhir kualifikasi, saya yakin saya dapat mengambil peran besar di sini, kata Maarten Paes. Bagaimana jika saya bermain di laga Piala Dunia di Dallas, bersama timnas Indonesia? Tentu itu akan jadi luar biasa, kata Maarten Paes. Mungkin saya ingin menyampaikan proses naturalisasi kan sesuai dengan komitmen kita, satu demi satu terselesaikan. Posisinya bisa penyerang kiri,
lebih kuat di kiri sebenarnya, tapi dia bisa kanan dan di tengah. Itu juga alhamdulillah tadi Bapak Presiden sampaikan saya sudah ditandatangan beliau. Jadi tinggal prosesnya sekarang tentu balik bagaimana untuk proses lanjutannya, yaitu mengangkat sumpah dan paspor. Bisa saja Anthony ini akan dilepas juga. Di tim nasional Brasil juga dia bermasalah, ada juga kasus dia dengan KDRT ya, memukul kekasihnya. Banyak, sementara dia tidak dipakai lagi di tim Brasil untuk saat ini. Makanya dia tidak tersedia untuk bisa ada di tim Brasil tahun 2026 di Piala Dunia Amerika ya, termasuk di Copa kemarin, karena pemain ini memang sudah di blacklist oleh Brasil. Nah, kalau ada rumor karena dia konon katanya ada punya darah Indonesia, ada dari Nganjuk, Jawa Timur sana untuk bisa berada di sini, saya bilang enggak ya, sekali lagi buat teman-teman, ini enggak ya, jadi ini enggak benar, karena kalau sudah benar pasti sudah ada resmi ya dari PSSI sendiri ya. Ada yang mengatakan bahwa ini kemauan Sintayong untuk bisa menarik Anthony, enggak benar buat teman-teman semua, bahwa PSSI ingin bertanding pemain depan, oke ya, tapi kita belum tahu sampai saat ini siapa pemain depannya akan datang, tapi bukan Anthony ya buat teman-teman. Jadi ini saya sudah meredakan bahwa banyak sekali pertanyaan ya dalam beberapa terakhir untuk menanyakan kebenaran soal Anthony Matheus Dos Santos ini, dan saya sudah mengklarifikasi lewat channel YouTube Bung Roban bahwa dia tidak akan mungkin untuk bisa bermain di tim nasional Indonesia. Tapi inilah teman-teman, kita sekarang harus melihat nanti progres dari Timnas Indonesia U19, dan saya harapkan teman-teman juga jangan ya istilah kerennya tuh over proud ya, atau merasa ya tim ini sekarang udah tim hebat. Enggak, ini baru permulaan, dan kita juga perlu memberikan trust kepada para pemain, kepada Indra Safri agar dia bisa membentuk tim ini menjadi tim yang solid, karena ya tujuan utamanya itu dia, untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20 yang ya untuk sementara ini tampaknya sulit, tapi ya saya pikir jika para pemain bisa bermain dengan energi seperti yang mereka tunjukkan, mereka tidak banyak membuat kesalahan, dan yang paling penting mental itu harus kuat, bos. Itu kan U16 itu bisa kalau Australia, kalau menurut saya bukan dalam cara bermain timnas U19 U16 pada saat itu bagus, tapi kan mentalitasnya seperti apa, tampak mentalnya ya agak begitu siap atau mungkin kurang baik ya lawan Australia, sehingga memang ada banyak kesalahan yang terjadi dan para pemain Australia bisa memanfaatkan itu. Gue ngelihat gini ya, gue ngelihat Indonesia ini keren juga loh. Kita bayangan kita sekarang, waduh bisa kak kita lolos Piala Dunia ya. Itu tuh nggak pernah terbayangkan sebelumnya kalimat itu, bahkan ngucap kalimat itu pun nggak pernah sebenarnya. Sekarang kita nih, kalau kita nggak lolos Piala Dunia, seakan-akan, waduh, kok kita nggak lolos nih. Kayaknya kita udah layak masuk ke sana gitu. Level kita udah di sana. Level kita udah setinggi itu keren banget. Itu mentalitas yang harus dibangun. Jangan sampai kita masih berjuang untuk Piala AFF. Kita udah harus ngobrolin ini Piala Dunia gitu, atau Piala Asia. Kalau Piala Asia kita udah di tangan, kita udah pasti main di Piala Asia. Dengan lolosnya kemarin ke fase grup round 3 ini, kita dipastikan masuk ke Piala Asia. Itu udah masuk gitu, udah level ASEAN udah lewat, level Asia kita udah reguler masuk. Tinggal Piala Dunianya nih. Asia aja waktu itu kita ngehayal, seperti hayalan buat kita. Tapi kita bisa membuktikan kita bisa berada di sana bersaing dengan tim-tim yang kuat di sana. Sekarang Piala Dunia, ya sekarang kita masih ngehayal, tapi semua juga berawal dari hayalan. Gue yakin banget kalau timnas Indonesia itu suatu saat nanti, entah kapan waktunya, bisa jadi yang sekarang, bisa jadi yang akan datang, tapi percayalah, insya Allah kalau kita akan berada di Piala Dunia, insya Allah. Belajar dari Spanyol nggak cuma ikut teriak dan ya kagum sama Lamine Yamal, oke, Nico Williams oke, Rodri oke, itu sih normal. Tetapi yang saya mau petik adalah kita diingatkan gitu. Kalau mau maju itu adalah kita harus punya identitas, harus punya filosofi. Yang seperti dilakukan oleh Bilbao, punya filosofi. Con cantera. Jadi nggak import, dia bilang. Con cantera. Jadi ini sebuah peringatan. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Rumor soal pemain yang akan menjadi target naturalisasi kian liar.
Bak bola salju, beredar nama-nama pemain yang bakal segera diberi kewarganegaraan Indonesia dan diplot memperkuat timnas Indonesia. Salah satu nama yang belakangan santer dikabarkan bakal dinaturalisasi adalah Anthony Matheus dos Santos. Penggawa Manchester United ini menjadi nama mutakhir yang disebut menjadi target operasi senyap PSSI. Kabar soal Anthony ini pertama beredar di TikTok. Kemudian, kabar ini menyebar ke sejumlah medium lainnya, termasuk YouTube. Belakangan, juga ada media arus utama yang menulis soal rumor bakal merapatnya pemain yang kerap dijuluki El Gasing, karena gaya bermainnya yang berputar-putar tersebut, ke skuad Garuda. Dalam pantauan bola.net, terdapat sejumlah video soal Anthony, yang beredar di YouTube, Instagram, maupun TikTok, memotong video dari pengamat dan komentator sepak bola, Roni Pangemanan. Pengamat yang kerap disapa Ropan ini sendiri memang kerap membagikan informasi soal timnas dan proyek naturalisasi PSSI. Namun, akun-akun ini, secara arbitrer memotong video Ropan tersebut. Walhasil, informasi yang diberikan oleh mantan wartawan olahraga tersebut menjadi misled dan keluar dari konteksnya. Dari penelusuran bola.net, klaim bahwa Anthony merupakan sosok keturunan Nganjuk tidak memiliki dasar. Pemain berusia 24 tahun tersebut justru memiliki darah Portugal. Darah Portugal Anthony mengalir dari kedua orang tuanya. Ibunya bernama Cremildra Prudencio Matheus. Sementara, ayahnya memiliki nama keluarga Dos Santos. Kedua orang ini lahir di Brasil. Namun, kakek nenek Anthony dari ayah dan ibunya semua berasal dari Portugal. Mereka kemudian bermigrasi ke Brasil. Keluarga Anthony sendiri menetap di Inferninho, sebuah favela di pinggiran kota Osasco, Sao Paulo. Inferninho berarti neraka kecil. Ini cukup menggambarkan situasi di lingkungan masa kecil Anthony. Jadi, klaim bahwa Anthony memiliki keturunan Nganjuk sama sekali tidak berdasar. Selain itu, ada satu hal lagi yang membuat proses naturalisasi Anthony menjadi mustahil. Pemain bertinggi 174 cm ini sudah sempat memperkuat timnas Brasil. Bahkan, dalam penampilannya tersebut, ia sempat mencetak 2 gol bagi Selecao. Anthony terakhir kali membela Brasil dalam ajang resmi adalah di perempat final Piala Dunia 2022. Dalam laga kontra Kroasia, tanggal 9 Desember tahun 2022 tersebut, Brasil kalah dengan skor 3-5. Dalam laga tersebut, usia Anthony sudah lebih dari 22 tahun. Sementara, dalam Statuta FIFA edisi 2022 pasal 9 ayat 2.c tentang perpindahan asosiasi, tertulis bahwa pemain yang pernah membela tim nasional di kompetisi resmi tak boleh lebih dari 21 tahun jika ingin pindah federasi. Memang ada celah untuk menaturalisasi Anthony, jika memang dipaksakan. Namun, PSSI tentu berhitung kerepotan yang akan mereka hadapi dalam proses naturalisasi tersebut. Mereka hampir bisa dipastikan bakal berkaca dari berlarutnya proses pindah federasi Maarten Paes. Bahkan, sejauh ini, belum ada kepastian apakah Paes, yang sudah jadi WNI bisa bermain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024 mendatang. Sementara itu, Ropan, yang videonya dipotong oleh sejumlah akun penyebar kabar hoaks ini, juga mengeluarkan bantahan. Dalam kanal YouTube, Bung Ropan, ia menilai bahwa kabar ini bohong belaka. Memang benar sekarang PSSI sedang mencari pemain di lini serang untuk di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 karena ini kan menjadi salah satu kelemahan. Namun, kalau soal Anthony, saya pikir ini hoaks ya. Menurut saya tidak benar bahwa dia akan memperkuat tim Indonesia, ucap Ropan. Saya sebenarnya nggak mau bicara soal Anthony ini karena percuma untuk bicara soal Anthony ini. Dia sudah bermain bersama tim senior Brasil. Mana bisa ia bermain buat tim nasional Indonesia? Tukasnya. Berita selanjutnya. Bertemu Erick Thohir sebelum Olimpiade Paris. Presiden FIFA puji prestasi timnas Indonesia setahun terakhir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir telah bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino di Paris, Prancis pekan ini. Erick Thohir ke Paris untuk menghadiri pembukaan markas baru FIFA. Pada kesempatan tersebut, orang nomor 1 di PSSI tersebut bertemu dengan Gianni Infantino. Gianni Infantino memberikan pujian besar saat bersua Erick Thohir. Pujian tersebut ditujukan kepada perkembangan sepak bola Indonesia akhir-akhir ini. Erick juga mengaku bahwa perkembangan sepak bola Indonesia juga tak terlepas dari bantuan FIFA selama ini. Senang bisa bertemu dengan sahabat saya,
Presiden FIFA, Gianni Infantino di Prancis, sebelum Olimpiade Paris 2024, ujar Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Transformasi sepak bola Indonesia terus berjalan ke arah yang semakin baik dengan bimbingan dari Presiden Gianni, ujarnya. Erick Thohir berterima kasih kepada dukungan FIFA atas Indonesia saat menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Dukungan FIFA membuat Indonesia sukses menjadi tuan rumah turnamen Piala Dunia U17 2023. Turnamen tersebut jadi ajang perdana di bawah FIFA yang digelar di Indonesia. Dengan kepercayaan dan dukungan dari Presiden Gianni Infantino, ujar Erick Thohir. Indonesia berhasil menjadi tuan rumah FIFA U17 World Cup 2023. Ini menjadi turnamen level dunia pertama yang diadakan di Indonesia, ujarnya. Selain itu, Gianni Infantino juga mengirim pujian kepada pencapaian timnas Indonesia dalam setahun terakhir. Di level U23, timnas Indonesia berhasil menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024. Di level senior, timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, timnas Indonesia berhasil lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjalanan tim Garuda bakal dimulai pada September tahun 2024 mendatang. Timnas Indonesia U23 juga berhasil mencatatkan sejarah dengan melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024, ujar Erick Thohir. Di level senior timnas Indonesia juga berhasil melangkah ke babak kedua Piala Asia 2023 dan melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, katanya. Menurut Erick, semua pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan Gianni Infantino selaku Presiden FIFA. Pencapaian ini tidak lepas dari perhatian dan dukungan luar biasa dari Presiden Gianni untuk sepak bola Indonesia, ujar Erick. Terima kasih Presiden Gianni yang selalu berusaha sepenuh hati untuk membuat sepak bola selalu dicintai di seluruh dunia, ujarnya.